Saya ingin kembali ke Pak Manila. Pak Manila, kalau kita dengarkan cerita Pak Deviatok tadi bahwa yang menyebabkan kehilangan anaknya adalah gas air mata. Meski ya diduga gas air mata karena dilihat dari indikasi gejala yang diperlihatkan oleh anak-anaknya. Menurut Anda apa yang terjadi? Apa yang salah dengan SOP penanganan ini yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat di stadion? Yang pertama itu penggunaan gas air mata itu. Mata pedas, pernapasan terganggu, ya. Dan suasana panik. Kalau dia cepat keluar mencari udara yang segar atau dia bawa air dengan sapu tangan, dia tutup, mungkin bisa selamat. Tapi begitu dia berpengaruh ke dalam itu, dia bisa muntah seperti disampaikan. Ini tragedi yang sangat membahayakan. Kemudian pintunya kan susah. Itu kapasitasnya berapa stadion itu? Menurut yang saya dapat ini dijual tiket melebihi kapasitas. Itu berebut turun, mencari satu pintu yang kecil. Mungkin dia jatuh, terinjak-injak, sudah pernapasan, dan tadi dikatakan sudah muntah-muntah, berarti gas air mata itu sudah mempengaruhi tubuhnya. Jadi penggunaan gas air mata itulah, dan kemudian kondisi stadion yang tidak punya pintu darurat. Makanya pertanyaan tadi, bagaimana Arema, Anpel bisa menunjukkan kalau terjadi apa-apa, cara turunnya begini, pintunya nggak, seperti kita bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Tak Arema hari ini populer tentang fakta Aremania yang dituduh serang pemain Arema FC. Selain itu, daftar penetapan tersangka tragedi Kanjuruhan juga akan dibahas di berita Arema hari ini populer. Sedangkan aksi Aremania dalam membentuk tim pencari fakta independen untuk tragedi Kanjuruhan jadi akhir topik berita Arema hari ini. Seperti diketahui, ada informasi beredar yang menyebut Aremania melakukan penyerangan terhadap pemain. Kabar itu kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dan terungkap sejumlah fakta. Berikut rangkuman berita Arema hari ini populer selengkapnya. Tidak ada kekerasan dari Aremania. Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan atau Penyelidikan Horul Anam membeberkan kesaksian pemain Arema FC sebelum tragedi Arema versus Persebaya, 1 Oktober 2022. Komisioner Komnas HAM, Horul Anam melaporkan temuan awal dalam kasus tragedi Kanjuruhan pada Rabu, 5 Oktober 2022. Kalau ada yang bilang eskalasi penanganan itu timbul karena supporter merangsek masuk ke dalam lapangan, sampai sore, 5/10, ini, kami mendapat informasi bahwa tidak begitu kejadiannya, kata Anam. Anam yang turun langsung menemui supporter dan pemain Arema FC, mengatakan tak ada kekerasan supporter terhadap skuad Singoedan. Kalau ada yang bilang mereka mau menyerang pemain, kami sudah ketemu dengan para pemain, Arema FC Red, dan para pemain ini bilang,
Tidak ada kekerasan terhadap mereka, tegas Anam. Hal tersebut juga dibuktikan dengan tidak adanya pemain yang terluka saat kerusuhan berlangsung. Dalam kesempatan yang sama, Anam menyampaikan skuad Arema FC tak mendapat ancaman dan caci maki dari supporternya. Justru, mereka mengaku diberi semangat. Ini pemain yang ngomong begitu ke kami, kata Anam. Komisioner Komnas HAM tersebut lantas mempertanyakan alasan aparat keamanan hingga berani menembakkan gas air mata. Pertanyaannya sekarang, kalau dalam 15-20 menit itu situasinya masih kondusif, apakah diperlukan gas air mata yang membuat semua penonton panik? Harusnya kalau tata kelola keamanan baik, tidak akan terjadi peristiwa memilukan seperti ini, kata Anam. Komnas HAM mengimbau agar tak ada lagi narasi kericuhan dipicu karena ulah supporter yang mengancam pemain. Tidak begitu, tegas Anam. Tragedi Arema versus Persebaya yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang itu masih menjadi sorotan. Sebanyak 131 orang meninggal dunia usai laga pertandingan Arema versus Persebaya di pertandingan yang bertajuk Derby Jatim. Kini penyelidikan tragedi Arema versus Persebaya sudah menemukan sejumlah fakta baru. Aremania bentuk tim pencari fakta independen. Sementara itu, Aremania telah membentuk posko yang berada di gedung KNPI, Kota Malang yang tepatnya berada di Jalan Kawi. Aremania juga membentuk tim pencari fakta independen untuk mengumpulkan data-data sebagai bukti saat tragedi Kanjuruhan. Hal tersebut disampaikan oleh Dadang Indarto, perwakilan Aremania saat melakukan konferensi pers resmi di hadapan awak media pada Kamis, 6 Oktober 2022. Kami secara resmi tim gabungan Aremania baik dari individu, korwil dan komunitas telah membentuk sekretariat bersama di gedung KNPI, ucapnya. Pembentukan posko atau sekretariatan ini ialah bertujuan agar informasi yang disampaikan oleh Aremania satu pintu. Aremania juga berjanji akan terus melakukan updating data terkait dengan kinerja tim pencari fakta independen yang telah dibentuk. Pembentukan tim pencari fakta ini bertujuan untuk mengusut tuntas, mengungkap kebenaran dan pemenuhan keadilan bagi korban dan keluarga dalam tragedi Kanjuruhan. Di dalam tim pencari fakta ini kami telah didukung oleh beragam pihak yang kami bentuk di masing-masing koordinator, mulai koordinator media, pendataan korban, hukum, pendampingan korban dan lain sebagainya, terangnya. Dadang juga meminta maaf karena dalam konferensi pers ini Aremania ini belum menentukan tuntutan-tuntutan atas tragedi Kanjuruhan. Kami mohon maaf belum bisa menyampaikan banyak hal terkait temuan fakta dan informasi atas tragedi Kanjuruhan. Karena kami masih berduka, tapi kami berjanji akan menyampaikan lebih detail hasil kinerja, hari demi hari, akan kami update, akan kami sampaikan, tandasnya. Para tersangka tragedi Kanjuruhan. Berikut daftar tersangka tragedi Arema versus Persebaya di Kanjuruhan yang melibatkan 6 orang termasuk polisi, PT LIB dan Panpel. Dari 6 daftar tersangka tragedi Kanjuruhan tersebut, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Khususnya Panpel dan PT LIB selaku penyelenggara operator Liga Indonesia dihukum karena melanggaran beberapa aturan dalam Undang-Undang Keolahragaan.